Karena banyak suami istri tidur satu tempat tidur, tapi nggak saling percaya. Maaf, apa bedanya ke pelacur? Ayo. Akhirnya anak-anak nggak bisa respect Tuhan. Betul? Anak-anak nggak bisa respect Tuhan. Kenapa anak-anak nggak bisa respect Tuhan? Karena anak-anak nggak bisa respect orang tuanya. Kenapa anak-anak nggak bisa respect orang tuanya? Karena di mata anak-anak orang tuanya munafik dan pembohong. Kenapa munafik dan pembohong? Karena uangnya sembunyi-sembunyi. Saudara, kita harus tahu hukum ini. Lagi sekali kalau masih curiga, untuk apa kawin? Untuk apa? Kita nggak percaya. Kata trau, perhatikan itu penting sekali. Trust, saudara. Hebat Alkitab ini. Saya lanjutkan. Masih ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Maka itu tidak boleh pukul suami istri. Harus sopan suami istri. Bentak saja tidak boleh suami istri. Yang boleh dibentak cuma anjing. Ingat itu. Suami istri gak boleh saling bentak. Apalagi melotot. Sopan. Kasih itu sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kembali uang. Kalau uang masih sembunyi-sembunyi, dia cari untung buat diri sendiri. Betul tidak? Karena takut rugi. Ngapain kawin kalau takut rugi? Kasih tidak pemarah. Lihat mulai ketemu. Kasih tidak menyimpan apa? Kesalahan orang lain. Istri suami orang atau bukan? Ya sudah, jangan disimpan kesalahannya. Betul? Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, ayat 7 ini bagus. Lihat suami istri, ayat 7. Kasih itu bagaimana? Menutupi segala sesuatu. Maka itu awas. Kalau sampai suami istri bocor mulutnya, apa aja di rumah cerita ke tetangga, cerita ke mertua, cerita ke teman-teman, awas itu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Biar kita simpan sendiri. Kalau sampai nggak kuat, cari gembala. Datang kepada gembala untuk membereskan ini. Jangan cerita kejelekan suami atau istri kepada orang lain. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Ini kata terau. Hebat sekali. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan percaya segala sesuatu. Jadi kalau sampai ada suami istri pernah dibohongi, tetap harus mengampuni. Ini selama menikah 34 kali bohong, tetap trust. Loh kok enggak amin? Betul? 34 kali dibohongin trust. Iya, tidak ada jalan lain. Harus. Saudara, karena itu kerinduan Tuhan. Oh, ini kata-kata yang bagus sekali. Saya suka kata ini. Kasih itu percaya segala sesuatu. Suami istri, makin tua kita menikah, jangan makin kendor kepercayaan kita pada pasangan kita. Makin tua kita menikah, harusnya makin kenal. Betul? Harus makin kenal. Maka itu jaga diri kita baik-baik, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan dalam hal ini. Saya kagum kepada kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Itu sebabnya kita harus hidup sungguh-sungguh seperti yang Papa inginkan. Saya mau coba cari dalam bahasa Belandanya. Ayat yang ke-7 itu. Saya geloof alle dingen. Percaya segala sesuatu. Ada kata trouw di sini. Mari saudara kita minta Roh Kudus menolong kita untuk jadi suami istri yang benar mulai hari ini. Amin. Terus masih belum selesai. Masih ayat 7. Kasih itu mengharapkan berapa hal? Ayo baca, berapa hal?
segala sesuatu. Nah, ini dia. Tidak menuntut. Awas ya, bulan depan kamu nggak berubah, cerai. Jangan begitu. Itu nuntut maksudnya. Tapi mengharapkan. Kalimat yang terakhir, kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Saudara, saya mau katakan ini, dengar ya. Satu-satunya buku di dunia yang menulis what is love itu cuma 1 Korintus 13. Tidak ada buku manapun di dunia yang menuliskan what is love. Cuma ini. Kalau lust, cinta, itu banyak. Film-film, novel-novel, buku-buku roman, macam-macam cinta itu banyak. Ya, dalam bahasa Inggris, love dan lust. Indonesia, kasih dan cinta. Cinta itu ada unsur seks. Kalau bahasa Ibraninya, ada agape, agapau. Ya, dan yang lustnya itu eros. Anak-anak muda, sebelum kalian menikah, hanya boleh ada love, bukan lust. Eros hanya boleh dimiliki setelah orang itu menikah. Kalau saudara tidak mengertikan ini pada anak-anak kita, maka yang jadi korban pasti anak perempuan. Ingat ya, kenapa jadi korban anak perempuan? Anak-anak kami punya grup band, salah satu namanya Heaven and Friends. Nah saudara, salah satu album mereka, itu judulnya, salah satu lagunya, Cinta Harus Memiliki. Wah, diprotes keras oleh banyak anak-anak muda yang dengar itu. Album itu terbit tahun 2009 awal. Akhirnya saya terlibat polemik anak muda lewat Facebook. Ratusan komentar. Kami nggak setuju kalau cinta harus memiliki. Kami nggak setuju cinta harus memiliki. Wah, saya nggak mungkin akan duduk di Facebook terus, buang waktu nanti itu. Tapi kalau saya tidak jawab, mereka akan tanya. Saya minta Roh Kudus beri saya hikmat, Bapak, untuk bisa stop polemik ini. Hikmatnya luar biasa. Kalau ada orang beli sepatu, itu tidak harus memiliki dulu. Kenapa? Nah, dicoba dulu. Baru, oh cocok. Nggak cocok, kembalikan. Cari toko lain. Nah, kalau cinta nggak harus memiliki, itu seperti orang beli sepatu. Korbannya pasti yang perempuan. Dicoba nggak cocok, kembalikan. Cocok aja, kembalikan. Nah, kan goblok sekali. Yang perempuan itu tadi, wah saudara, langsung masuk lagi. Yang setuju. Nah, baru mikir sekarang setujunya itu. Cinta harus memiliki. Karena menikah nggak ada yang percobaan. Saudara, itu yang Tuhan mau. Lagi sekali, satu-satunya buku di dunia yang menuliskan what is love, itu cuma Alkitab. Jadi dunia akan mengenal kasih itu lewat gereja Tuhan. Katakan amin. Karena tidak ada orang yang punya tulisan ini kecuali gereja. Juga who is love, itu cuma Alkitab yang menulis. 1 Yohanes 4 ayat 8. Who is love? God is love. Hebat sekali. Maka itu Papa Mama, kalau kita nggak ada love, cuma ada lust di rumah, anak kita nggak respect Tuhan. Karena Tuhan nggak ada di pernikahan kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. Saya akan akhiri dengan bagian ini. Kalau kita suami istri nggak ada love, dan anak-anak langsung tahu. Saudara ingat ya, anak-anak itu makhluk yang paling sensitif. Betul? Kalau papa mamanya nggak ribut dengan mulut, diam-diaman saja, anak-anak rasa duluan tidak. Rasa. Tahu, ini papa mama ada apa-apa. Apalagi, maaf, anak-anak bisa melihat papa mama itu kalau baik,
pasti lagi ada maunya untuk seks. Anak bisa tahu, lo serius